Ini ada sambutan nggak, Mbak? Sambut manusia. Bukan dulu, sambut manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Ibu Inneke Tri Sulistyawati SKMMKes. Yang kami hormati Kepala Bidang Yankes, Dr. Arlinda Rosmelani. Yang kami hormati Subkoordinator Seksi P2 Yankes, Ibu Dia Astutiningrum. Yang kami hormati Kepala Dinsos dan Kepala BPJS Kabupaten Brebes. Dan yang kami banggakan peserta pertemuan rakor pelaksanaan program kemitraan CKN. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini Jumat 27 September 2024, kita semua diberi kesehatan dan keselamatan sehingga dapat berkumpul bersama dalam acara koordinasi program CKN di Kabupaten Brebes yang insya Allah dapat memberikan manfaat dan dicatat sebagai amal ibadah. Amin ya Rabbal 'Alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, agar acara dapat berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita awali hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dan pengarahan, yang keempat penyampaian materi, yang kelima diskusi dan tanya jawab, yang keenam penutup. Untuk meningkatkan rasa patriotisme terhadap bangsa dan negara, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Acara berikutnya adalah sambutan sekaligus pengarahan yang akan disampaikan oleh Ibu Inneke selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Terima kasih. Ini kok di depan nggak diisi. Jadi maju saja. Nggih, terima kasih. Oh, Atis. Kemarin hujan Atis. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dari BPJS cabang Tegal dan dari Brebes juga, Pak Haryanto dan Pak Daud. Ada lagi Pak, hanya berdua ya, hanya berdua. Kemudian yang saya hormati Kepala Dinas Sosial Kabupaten Brebes, Pak Mas Furi. Alhamdulillah bisa hadir secara pribadi. Kemudian Bapak Ibu dari OPD yang hadir mewakili, ada dari Dukcapil, kemudian BKPSDMD hadir. Oh, oh di belakang. BKPSDMD, kemudian dari Dukcapil, oh ya Pak Gun, kemudian dari RSUD, kemudian Puskesmas, dan juga Camat ya. Pak Camatnya mana aja ini yang hadir mewakili Camat? Oh, daring semua akhirnya. Oh, nggih. Nggih, nggih. Berarti ini karena kita melaksanakan secara hibrid, ada yang luring, kita ketemu di aula, dan Bapak Ibu sekalian yang ada di daring ya, jalur online, kami sapa juga Bapak Ibu sekalian mungkin dari 17 kecamatan, 292 desa, Bapak Kades beserta jajarannya, kemudian juga puskesmas dan rumah sakit ya yang mengikuti secara daring, serta Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf mungkin belum saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan kami untuk rapat koordinasi kemitraan jaminan kesehatan nasional tingkat Kabupaten Brebes. Pertama-tama tentunya selalu kita panjatkan syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersilaturahmi secara hibrid, ada yang dalam jaringan, ada yang luar jaringan untuk melaksanakan rakor CKN. Semoga kegiatan kita ini bisa berjalan lancar dan tentunya memberikan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Brebes, utamanya dalam kepesertaan atau jaminan kesehatan nasional. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Brebes ini sejak Desember 2022 sudah mencapai UHC atau Universal Health Coverage. Pada saat itu capaian kita 95,94 atau berapa ya, pokoknya sudah lebih dari 95%, dan ini tentunya berkat kerjasama kita semua ya. Dan sampai hari ini di September 2024 capaian kita terus meningkat, bahkan sejak awal 2024 ini sudah di atas 100 dan terakhir ini kita sudah di posisi 102, 102, berapa ini? Ya 102 lebih ya. 102% lebih, artinya berarti seluruh warga masyarakat penduduk Kabupaten Brebes yang jumlahnya 2.059.000 ini sudah tercover ya secara kepesertaannya baik aktif maupun tidak aktif. Harusnya sudah
menjangkau semua. Namun kenyataannya kan setiap hari, rata-rata setiap bulan kita juga masih melayani untuk kebutuhan kepesertaan JKN, terutama untuk masyarakat yang masih atau dalam keadaan kondisi membutuhkan pelayanan. Nah, capaian yang 102% ini ternyata tingkat keaktifannya masih di bawah 75%. Padahal sejak kita mencapai UHC ini kita mendapat keistimewaan ya, karena ada mekanisme non cut off di mana peserta JKN ini bisa didaftarkan ya dan bisa aktif pada hari itu juga kalau terpenuhi semua persyaratannya tanpa harus menunggu dalam waktu 14 hari atau mungkin bulan depannya. Jadi ini salah satu keistimewaannya. Kemudian juga hal-hal lain yang memang ini tentunya harus kita pertahankan. Terhadap kondisi UHC yang sudah mencapai 100% lebih ini tentunya kami memberikan apresiasi ya. Bahkan kemarin pemerintah Kabupaten Brebes bulan September atau Agustus ya Pak? Agustus ya mendapat penghargaan di tingkat nasional UHC Award yang diterima oleh PJ Bupati karena tingkat keaktifan kita. Jadi kategorinya Pratama, UHC Award Pratama dengan tingkat keaktifan kurang ya Pak, kurang dari 75%. Nah ini makanya kita harus bersama-sama mempertahankan predikat UHC yang sudah kita capai ini supaya tingkat keaktifan 75% ini bisa tetap kita pertahankan. Memang kami di Pemkab ini juga mengalokasikan anggaran untuk kepesertaan JKN yang didaftarkan oleh APBD atau Pemda, namun ini juga karena keterbatasan anggaran sehingga kita mungkin belum bisa menjangkau semua, sehingga setiap bulannya ini kita juga harus ada yang dinonaktifkan, nanti ada yang didaftarkan karena memang terutama untuk yang membutuhkan pelayanan. Nah ini untuk mendorong keaktifan kepesertaan hingga 75% ini kita harus bareng-bareng ya. Semua punya peran agar capaian UHC kita bisa dipertahankan dan keaktifannya juga terus meningkat, tidak malah terus menurun ya. Banyak peluang yang bisa kita lakukan ya. Mungkin nanti melalui perusahaan-perusahaan. Oh ya ini dari Perinaker hadir. Perinaker ini juga harapannya nanti bisa bekerja sama dengan semua perusahaan-perusahaan yang di Kabupaten Brebes supaya pekerja yang ada di bawah perusahaan itu, yang ada di perusahaan ini bisa didorong untuk kepesertaan JKN-nya. Kemudian juga melalui pendaftaran bayi baru lahir yang PBI. Jadi kalau kepesertaan PBI JK kita ini kan paling banyak ya, segmen yang paling banyak. Nah, apabila ada ibu dari peserta PBI ini melahirkan, otomatis bayinya itu ya jadi peserta PBI, hanya masalahnya harus segera didaftarkan. Nah, ini kami minta mendorong, mengharapkan operator-operator yang ada di desa ini supaya bisa segera mendaftarkan bayi baru lahir. Ini kalau perkiraan jumlah kelahiran setiap tahun itu mendekati 30.000 ya. 30.000 kalau rata-rata sebulan ya mungkin bisa
30.000 dibagi 12, kemudian nanti dibagi ini ya rata-rata per bulannya ini paling tidak kita bisa memasukkan dari 30.000 mungkin 60%-nya adalah yang PBI ya, atau sekitar berapa 18.000 dibagi 12 bulan, paling tidak 1.500 tiap bulan itu bisa didaftarkan dari segmen PBI untuk bayi baru lahir. Lah ini tinggal keaktifan kita agar peserta PBI ini bisa didaftarkan dari bayi baru lahir yang dilahirkan ya. Jadi ini perlu kerjasama kita semua untuk Bapak Ibu Kepala Desa agar operator-operator yang ada di desa ini juga bisa aktif ya, bekerja sama mungkin dengan bidan desa, dengan puskesmas agar bayi baru lahir ini juga menjadi segmen yang bisa kita dongkrak untuk menambah kepesertaan dan tentunya keaktifan, karena kalau dari komponen JKN sendiri sebetulnya juga JKN PBI tingkat keaktifannya mendekati 75 ya kalau nggak salah. Nanti mungkin dipaparkan lebih detail ya dari mungkin Kabid Yankes nanti akan memaparkan juga dari BPJS. Yang jelas pada kesempatan hari ini kita duduk bersama ya, setelah nanti menyimak kondisi yang ada di Kabupaten Brebes dan potensi ya apabila keaktifan kita kurang dari 75% ini, mekanisme non cut off ini bisa dicabut. Nah, kalau dicabut inilah yang mungkin nanti yang merasakan dampaknya tentunya masyarakat kita yang membutuhkan pelayanan kesehatan, sehingga agar kita bareng-bareng bisa menjamin pelayanan kesehatan bisa diterima oleh khususnya masyarakat yang memang membutuhkan ini. Mari kita nanti bersama-sama masing-masing memiliki peran untuk mendorong keaktifan kepesertaan JKN yang ada di Kabupaten Brebes. Mungkin itu nggih Bapak Ibu sekalian, mohon nanti masukan, saran, diskusinya dan mungkin komitmen kita bersama agar JKN di Kabupaten Brebes ini tetap bisa kita rasakan manfaatnya dengan status UHC dan tingkat keaktifan minimal 75%. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Materi pertama mengenai rakor pelaksanaan program kemitraan oleh Dr. Arlinda selaku Kepala Bidang Yankes. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kurang semangat ya. Karena mulainya udah terlalu siang ya. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon izin Bu Kadin, Pak Mahfuri, dan BPJS Pak Daud dan Pak Haryanto. Dan Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan materi tentang rakor pelaksanaan program kemitraan JKN. Lanjut Mbak Nung. Ya, ini kami sampaikan apresiasi ya kepada seluruh lintas program dan juga lintas sektoral atas pencapaian UHC di Kabupaten Brebes. Alhamdulillah kita sudah UHC dari tahun 2022. Desember. Ini saya belum masuk sini Bapak Ibu sekalian ya, ini sudah UHC saya masuk sini. Nah, ini adalah berkat perjuangan dari teman-teman semua ya. Yang kedua kami apresiasi kepada, monggo.
kami apresiasi kepada seluruh lintas program dan lintas sektoral, terutama desa, kecamatan, dinas sosial, puskesmas, rumah sakit, dan BPJS atas pelaksanaan skema UHC non-cut-off yang telah berjalan dengan baik. Alhamdulillah kita masih menikmati UHC non-cut-off sampai hari ini. Kemudian kami sampaikan juga apresiasi kepada seluruh lintas program dan lintas sektoral, terutama Dinas Koperasi, Pasar, Rumah Sakit, kemudian BPJS atas pelaksanaan skema SSI atau skema sharing iuran ya, yang telah berjalan sejak Agustus 2022. Lanjut. Mbak, ini punyanya dari mana? Sebelah sini. Ya. Ya, ini adalah capaian UHC kita ya. Kita sudah di angka 102,67% ya. Ini jumlah penduduk kita ada 2.109.186. Penduduk kita memang paling padat dan paling banyak satu Jawa Tengah. Ini kurang lebih 2 juta. Kemudian di sini ada tren pertumbuhan capaian UHC tahun 2024. Sudah? Ya. Kembali lagi, Mbak. Ya, ini trennya kita semakin naik dari 100% di awal bulan di Januari, sekarang kita sudah di 102,67%. Ini karena pertumbuhan penduduk yang semakin banyak, yang capaian peserta juga meningkat. Lanjut. Nah, UHC kita ini yang keaktifan, ini status keaktifan ya. Jadi status keaktifan kita masih 73,96 ini per 1 September. Nah, untuk menikmati UHC non-cut-off kita butuh keaktifan 75%. Jadi masih kurang berapa persen Bapak Ibu sekalian? 1,04%. Kalau kurang dari 1, berarti kalau 1,04% kurang lebih 20.000 lebih. Ya kan? 1% dari 2 juta kan kurang lebih 20.000 yang belum aktif ya. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Nah, ini yang aktif ini 1,5 juta, jumlah penduduk 2 juta, berarti ada kurang lebih 500.000 ya penduduk yang tidak aktif BPJS-nya. Nah, ini perlu dicatat oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk segmen-segmennya ada PBPU Pemda, kemudian ada PBIJK, kemudian ada BP, kemudian ada PBPU, PPUBU, dan PPUPN atau pegawai negeri. Nah, ini tingkat keaktifannya banyak yang tidak aktif di PBPU. Nah, ini ada 61%, 61,35% yang tidak aktif. Paling banyak di PBPU. Ini teman-teman paham enggak nih? Ada yang belum jelas tentang singkatan-singkatan ini? Nanti belajar ya. Ya, lanjut. Kayaknya hang nih. Next. Nah, ini PBU Pemda ya, ini sumber data yang kami ambil dari data X Jamkesmas. Kemudian data X PBI APBD Provinsi, data DTKS non JKN, dan usulan skema UHC, kemudian usulan programmer Puskesmas. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, para programmer ini masuk di usulan untuk sumber dana dari Pemda ya, berarti PBPU Pemda. Nah, ini selama ini kita selalu menambahkan keaktifan dan menambahkan kepesertaan dari Bapak Ibu sekalian di sini ya, dari Dinsos, data DTKS non JKN, kemudian dari Puskesmas usulan programmer, kemudian usulan skema UHC non cut off dari rumah sakit ya, kemudian usulan dari Dinas Sosial, dan usulan dari Bapak Ibu di desa atau kelurahan.
Lanjut. Ini adalah jumlah peserta PBPU Pemda per September per kecamatan. Nah, ini paling banyak adalah Bulakamba ya. Bulakamba ini hampir 10.000 penduduk yang mendapatkan PBPU Pemda ya. Berarti pesertanya dari JKN-nya dari dana pemerintah daerah. Nah, ini bisa Bapak Ibu sekalian lihat ya. Lanjut, Mbak. Nah, ini juga ya masih top 10 desa peserta PBPU Pemda per September ini ya. Nah, ini juga masih dana PBPU Pemda. Lanjut, Mbak. Nah, ini dari Puskesmas ini usulan ya. Usulan. Nah, ini paling banyak, paling aktif nih dari Kluwut ya. Kluwut ini ada 4.891, kemudian Puskesmas Larangan, Bantar Kawung, Brebes, Jatiroke, Jatibarang, Wanasari, Siwulu, Sitanggal, dan Kersana. Lanjut. Ya, berarti tadi dari Puskesmas cuma sedikit ya. Mungkin Puskesmas lain belum mengusulkan ya dari programmernya ya. Monggo. Kenapa? Ini yang top 10 aja ya, berarti yang lain lebih sedikit ya Pak ya. Oke. Nah, ini daftar SSI per September ya, dari beberapa rumah sakit, TPMD, klinik, dan juga dari UPK Kecamatan Bantar Kawung. Berarti ini pasar ya, SSI. Nah, ini paling banyak ini adalah rumah sakit Brebes ya, RSUD Brebes, kemudian Siti Aminah, kemudian Rumah Sakit Baktiasi Jatibarang, Rumah Sakit Baktiasi Brebes maksudnya ya. Ini masih didominasi oleh rumah sakit sepertinya ya. Untuk klinik dan TPMD sepertinya belum ya Pak. Tapi kami di TPMD juga sudah wajib Pak untuk PPU ya Pak. Berarti pekerja di TPMD ini dan di klinik ini sudah wajib mendaftarkan karyawan dan karyawatinya untuk ikut BPJS dari segmen PPU. Ini kemarin saya sendiri juga sudah mendaftarkan karyawan dan karyawati saya ya untuk ikut kepesertaan di segmen PPU. Lanjut. Nah, ini adalah alur permohonan SKTM atau Jamkesda ya setelah UHC ini ya. Jadi ini masih skema non cut off ya, Bapak Ibu sekalian. Ini biasanya pasien sudah masuk di rumah sakit, kemudian segera mengurus SKTM di desa, terus dari desa kemudian ke kecamatan. Nah, setelah itu baru nanti bertemu kami ya dengan Dinsos ya di MPP atau Mall Pelayanan Publik. Oke. Ini barangkali Bapak Ibu di Puskesmas ada yang menanyakan skema UHC non cut off ini bisa dipahami dan dihafal ya. Setelah dari MPP nanti ke loket Dinsos dan Dinkes, okay. Kemudian baru mendaftarkan nanti didaftarkan di JKN ya oleh kami di Dinas Kesehatan seperti itu. Okay. Kami aktifkan seperti itu, nggih. Nah, ini nanti prosesnya 1 sampai 3 hari, okay. 3 hari kerja atau sebelum pasien pulang. Nah, ini nanti Bapak Ibu di Puskesmas biasanya ditanya nih, skema non cut off seperti apa. Lanjut. Nah, ini adalah jumlah data usulan setiap bulannya ya. Bapak Ibu sekalian, nah setiap bulannya kami menerima dari bulan Januari ya. Berarti ini sekitar 2000-an ya. 2000 peserta baru dari skema non cut off. Ini adalah data yang masuk dan sudah kami aktifkan. Oke. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang untuk bahan diskusi kita pada hari ini ya. Bahwa skema non cut off ini berisiko dicabut bila tingkat keaktifannya kurang dari 75%. Saat ini kita di awal September sudah
baru ya, baru 73,96. Maka ini masih sangat kurang sekali ya. Kita membutuhkan sekitar 20.000 lebih ya untuk mencapai keaktifan 75. Nah, ini ketersediaan sisa anggaran PBPU Pemda untuk tahun ini hanya dapat mencukupi sampai 102 peserta ya, 102.500 peserta dengan asumsi sudah tidak ada penambahan skema non cut off. Jadi intinya anggaran Pemda kita sudah habis tahun ini dan sudah tidak bisa menambah lagi Bapak Ibu sekalian. Makanya pada pertemuan ini mari kita nanti diskusi bagaimana solusinya agar kita tetap bertahan di keaktifan 75% seperti itu. Nah ini per 1 September nggih, sudah ada 89.258 peserta plus estimasi skema non cut off 2.926 ditambah penambahan trimester 1 pada 1 Oktober ini 14.000, kurang lebih ada 106.190 peserta. Artinya ada potensi penonaktifan sekitar 3.690 peserta per Oktober ini. Jadi nanti per Oktober ini kita hanya mampu menambah kepesertaan 14.006 ya. Padahal kebutuhannya tadi berapa Bapak Ibu sekalian? 20. Nah, ini penambahannya 21.000 ternyata Bapak Ibu sekalian ya. Berarti memang sangat kurang anggaran kita saat ini. Nah, ini nanti kita akan menonaktifkan di bulan Oktober ini sekitar 3.690 peserta, nggih, karena memang keterbatasan anggaran. Nah, ini Bapak Ibu sekalian nanti bisa kita diskusikan pada hari ini ya, terkait permasalahan bagaimana solusinya ya. Kita tidak hanya bergantung pada sisa anggaran dari Pemda. Oke. Nah, ini bila mana skema non cut off masih bisa berlanjut di tahun 2025, maka penambahan peserta akan disertai penonaktifan sejumlah usulan penambahan, misalnya dari prioritas penonaktifan dari desa sama dengan usulan penambahan. Ini maksudnya ya kita tambal sulam ya. Bapak Ibu sekalian, lanjut. Nah, ini proyeksi anggaran tahun depan ya. Kita hanya mampu mencukupi 98.579. Padahal estimasi kita sampai Desember ini adalah 102.500 peserta. Jadi memang nanti di Januari juga ada penonaktifan 3.000 lagi. Bapak Ibu sekalian ya, ini memang anggaran Pemda ini tidak cukup ya untuk membiayai UHC non cut off ini. Nah, nanti butuh kontribusi dari peran dari Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan keaktifan kan dari segmen PPU Pemda atau kita bergantung pada anggaran pemerintah daerah. Nah, ini besar kemungkinan tahun 2025 masih belum bisa melanjutkan skema non cut off, itu jelas nggih Bapak Ibu sekalian karena anggaran memang kurang. Nah, ini lanjut. Nah, ini kesimpulannya tadi sudah disampaikan bahwa UHC non cut off ini berpotensi berakhir, nggih. Nah, bila berakhir berarti tidak ada lagi jaminan bagi masyarakat yang tidak mampu ketika dirawat atau membutuhkan pelayanan, nggih, diaktifkan dalam 1-3 hari dalam masa perawatan. Nah, ini menjadi beban kita bersama, nggih. Edukasi masyarakat yang mampu membayar agar membayarkan tunggakannya. Nah, ini butuh peran dari desa ya, kemudian dari harusnya dari Dinas Tenaga Kerja ya, yang ke perusahaan-perusahaan ya, ini bisa menambah kepesertaan atau keaktifan peserta. Kemudian dari Puskesmas juga ya, kalau ada yang mendaftar UHC non cut off, kalau mampu ya jangan dilayani seperti itu, nggih. Kemudian edukasi masyarakat tadi sudah, kemudian edukasi masyarakat yang mampu membayar atau dapat ditanggung oleh anggota keluarganya,
agar tidak lagi menjadi peserta PBU, Pemda atau PBIJK. Ini mungkin bagi masyarakat misalnya punya anak yang berhasil ya, anak yang sukses atau sugih ya di desa lah, ini mungkin bisa membayarkan orang tuanya atau saudara-saudara yang lain. Kemudian dukungan dari seluruh OPD agar meningkatkan capaian segmen yang dinaungi. Mungkin OPD ini seperti contohnya tadi Dinas Ketenagakerjaan ya, terus apa namanya berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan agar memang ada dana CSR yang disisihkan untuk apa namanya menambah kepesertaan BPJS. Kemudian mungkin bisa juga rumah sakit perlu ditambah lagi ya Mbak Dia ya. CSR-nya jangan tahun 2024 misalnya kayak Bakti Asih nambah lagi mungkin. Kenapa? Ketanggungan. Tanggungan belum Bu, CSR-nya Bu Kadin. Mungkin bisa menambah gitu ya. Nah ini juga rumah sakit Vaskes ya termasuk kami TPMD, klinik ya. Itu juga sudah diminta untuk apa namanya PPU mendaftarkan karyawan dan karyawatinya untuk didaftarkan sebagai peserta BPJS segmen PPU. Kemudian untuk ini segmen SSI juga bisa ya dimotivasi untuk mengikuti SSI mungkin bagi badan usaha atau yayasan ya. Ini bisa menyalurkan CSR-nya seperti itu. Lanjut. Habis. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nanti mungkin bisa dilanjut dengan diskusi-diskusi. Saya kembalikan ke MC, monggo. Terima kasih Bu Arlinda sudah mengisi materi. Di sini kebetulan hadir juga peserta daring teman-teman dari Puskesmas, Rumah Sakit, Camat, dan Desa serta Kelurahan. Sebelum sesi diskusi dimulai, barangkali dari OPD lain bisa menambahkan informasi yang hendak disampaikan, Dinsos, atau Capil, atau BPJS. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Pak Bu Kadis, teman-teman BPJS, Gal Brebes, dan seluruh peserta rakor pada hari ini, termasuk yang lewat daring ya, kecamatan, desa. Bapak Ibu yang saya hormati, ada dua persoalan besar sebenarnya kaitannya dengan JKN atau BPJS Kesehatan yang kemarin pada saat evaluasi tribulanan PJ Bupati diulik oleh apa namanya verifikat evaluator, yaitu ada anomali data JKN di Kabupaten Brebes karena pencapaian wajib kita melebihi dari 100%. Kita itu mencapai 102,5 kalau nggak salah ya. Itu kalau diorangkan itu 50-an ribu kelebihannya. Nah itu jadi persoalan yang kemarin pesannya dari evaluator untuk dicermati. Ini persoalan yang harus menjadi concern kita bersama bagaimana caranya yang jelas itu jadi temuan Pak. Jadi maka kita cari solusinya mungkin kaitannya dengan verifikasi data. Verval itu perlulah. Kita mungkin sudah lama tidak memverval peserta BPJS kesehatan atau JKN ini. Baik yang jalur PBI, jalur Pemda atau mungkin yang lainnya, karena kemungkinan yang meninggal masih muncul ya, ini sangat tinggi, tidak dilaporkan, atau mungkin yang pindah penduduk ya, atau mungkin sebab-sebab lain, sehingga saya berharap ini ada keputusan untuk perval untuk data PBI baik JKN ya, PBJKN, utamanya dari Pemda dan dari PBI pusat Pak ya, karena ini yang rawan. Kalau yang lainnya segmen lain kan insya Allah tepat ya Pak.
Tapi yang dari PPI pusat maupun PPI Pemda ini yang rawan untuk mungkin datanya perlu kita benahi. Ini perlu apa namanya ada solusi dan sebenarnya kalau jumlahnya cukup besar ya, memang kalau PPI pusat itu sampai 1,3 juta. Kalau PPI Pemda tadi di angka terakhir 166 kalau nggak salah ya, 102 ribu. Ini sebenarnya kalau kita minimal pakai sistem Pak ya. Kalau kemudian misalnya pemerintah desa diberi apa namanya tugas atau mungkin ya dirembuk bareng lah. Misalnya dari apa namanya BPJS Kesehatan menyerahkan data desa A aman-amannya atau gimana kemudian nanti biar di desa di verval secara mandiri sehingga oh ternyata ini sudah meninggal, oh ini sudah pindah diketahui sehingga ini untuk menjawab tadi kelebihan persentase peserta termasuk juga masalah yang kedua tadi yang kaitannya dengan tidak keaktifannya yang kurang dari 75%. Ini mungkin saya berharap rapat hari ini barangkali kita coba ini yang perlu ditanggapi kaitannya dengan perval data peserta BPJS, utamanya dari PBI dan Pemda. Itu dua sisi yang memang rawan untuk data-data yang tadi mungkin sudah meninggal dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan jumlah keaktifan yang angkanya harapannya semakin bulan semakin lama naik, namun tadi laporan dari Pak Har malah di awal September turun ya Pak, hanya 73,9%. Ini mengkhawatirkan terjadinya potensi untuk apa namanya non cut off itu kalau ini diberlakukan atau tidak berlakukan lagi otomatis nanti akan gejolak masyarakat karena kalau ini terjadi berarti masyarakat miskin yang belum punya BPJS dirawat kemudian ngurus apa BPJS kesehatan tidak lagi hari itu berlaku harus nunggu 14 hari ya Pak ya. Nah yang malah awal bulan. Ini yang bayari siapa nanti repot lagi karena nggak ada lagi kebijakan yang seperti dulu. Dulu masih bisa di cover dengan istilah SKTM. Sekarang sudah tidak ada lagi. Sehingga mau tidak mau ya pasien yang harus membayar. Ini sangat riskan sehingga mohon menjadi perhatian kita semua untuk bagaimana biar keaktifan peserta BPJS BPJS Kesehatan ini biar ya semakin naik lah. Karena sudah 100 lebih tinggal meningkatan yang apa peserta ini yang punya kewajiban-kewajiban. Kalau yang dari PBI, dari Pemda ini memang ada persoalan tersendiri kaitannya dengan anggaran yang terbatas. Dari kami PBI itu setiap saat kami usulkan kuotanya kita usulkan ya tinggal dari sisi bayi baru lahir. Ini yang perlu mendapat perhatian. Ini kerjasama pemerintah desa memastikan anak-anak dari peserta PBI yang baru lahir untuk didaftarkan. Ya, kalau ini terjadi, insya Allah akan menaikkan angka keaktifan. Dan dari sisi lain, yang mandiri-mandiri ini biar mereka membayar kewajibannya. Dan itu menjadi hal penting juga untuk biar keaktifannya lebih dari 70%. Karena sekali lagi dampaknya kalau nanti terjadi kebijakan non cut off itu terjadi, saya yakin akan jadi gejolak karena setiap bulannya itu yang menggunakan sampai berapa Bu? 2000-an, 2000 orang kalau berteriak semua gimana itu? Ini jadi persoalan, nggih. Saya kira itu dua hal yang perlu kami sampaikan untuk menjadi minta ditanggapi dan diseriusi untuk mengatasi persoalan BPJS Kesehatan di Kabupaten Brebes. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk Pak Mas Furi, ada pertanyaan untuk usulan BBL untuk dimasukkan DTKS. Dari operator tidak perlu untuk pengusulan DTKS baru BBL. Oke, terima kasih. Eh,
Mohon izin Bapak Ibu sekalian, untuk bayi baru lahir ini kan siklusnya bayi dari ibu peserta PBJKN khususnya yang pusat, yang melalui anggaran Kementerian Sosial ini kan ketika melahirkan melalui Vaskes, sepertinya sudah didaftarkan masuk ke data BPL yang ada di Sikenji. Hanya saja memang karena ketika bayi baru lahir kan adminduknya belum diurus. Seperti hari ini kita ada data kurang lebih 900-an yang status bayi baru lahirnya belum bernik. Nah, proses melengkapinya ini menjadi tanggung jawab operator di desa. Jadi nanti yang bersangkutan bisa dicek orang tuanya atau keluarganya untuk segera mengurus adminduknya. Dan selanjutnya dari operator desa bisa mengisi isian-isian yang harus dilengkapi. Salah satunya tadi NIK. Nah, ketika ini sudah dilengkapi, didaftarkan di aplikasi SIKNJ, maka akan otomatis dia akan masuk ke DTKS dan menjadi peserta PBI JKN. Jadi siklusnya seperti ini, seperti itu. Jadi kami mohon memang perlu keaktifan operator untuk konfirmasi ke warganya yang ada di BPL di SIKNJ untuk segera mengurus adminduknya dan melakukan proses entry data kelengkapan yang dilakukan oleh operator desa. Begitu yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Warudin. Dari Desa Kaligiri, ada yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, suara jelas nggih? Jelas, Pak. Baik, pertama terkait dengan skema UHC yang ada di Kabupaten Brebes, kami rasa yang pertama sangat berterima kasih sekali kepada Pemda yang telah memfasilitasi warga-warga yang miskin tetapi belum masuk DTKS ataupun sudah masuk DTKS tetapi belum mendapatkan bantuan PBI dari APBD. Ini kami apresiasi dan sangat berterima kasih sekali atas perjuangan Pemda. Namun demikian, kami memohon mekanisme terkait dengan sistem rujukannya itu dipermudah. Ketika ada warga yang sudah dirawat di rumah sakit, itu kami mohon jangan diarahkan lagi untuk meminta rujukan dari puskesmas, karena ini nanti akan bolak-balik. Nah, harapannya itu di UHC kesampingkan terkait dengan rujukan puskesmas, toh juga masuknya di IGD. Nah, saya kira itu yang perlu kita pikirkan, itu usulan dari kami. Kemudian terkait dengan keluhan pengguna JKN secara umum, baik itu PBI APBD dari nasional ataupun secara mandiri terkait dengan layanan. Yang pertama, layanan di Vaskes itu masih kurang optimal, baik dari FKTP sampai dengan FKTL. Contohnya, sistem rujukan yang berbelit. Ini, ketika ada warga yang datang ke puskesmas kemudian harus dirujuk ke FKTL, itu di FKTL seringkali respon timnya itu sangat-sangat lambat, kemudian juga bisa diarahkan ke rumah sakit lain. Nah, ini yang menjadikan keterlambatan dalam penanganan rujukan. Kemudian, yang kedua, terutama pada pasien bulin atau ibu bersalin dengan sesar, itu di rumah sakit masih dijatah 3 hari pasca persalinan. Padahal kalau menurut kami, BPJS itu tidak pernah mengeluarkan sebuah peraturan bahwa di rumah sakit itu harus 3 hari. Nah, dari hasil diskusi kita dulu bahwa kegawat daruratan ibu bersalin dengan SC itu adalah H+1. H+1 setelah persalinan itu, tetapi dengan 3 hari itu menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan karena sampai di rumah kemudian PNC-nya kurang maka akan timbul menyumbang kematian.
Kemudian yang ketiga, pasien yang baru pulang rawat inap, kemudian sebelum 7 hari terjadi kegawat daruratan, ketika dibawa lagi ke fasilitas awal rujukan itu kadang diarahkan ke rumah sakit lain. Dengan alasan, jika masuk ke rumah sakit awal yang ranap itu, maka BPJS itu tidak bisa diklaim. Ini sering terjadi di masyarakat, yang akhirnya masyarakat timbul kekhawatiran bahwa katanya ketika sebelum 7 hari pasca dirawat tidak bisa dirawat lagi, ini adalah suatu diskriminasi. Entah ini aturan dari sebuah Vaskes atau dari BPJS. Tapi saya kira BPJS itu tidak akan melihat 7 hari atau sebelum 7 hari. Karena yang dilihat adalah kegawat daruratannya. Saya kira regulasi itu yang perlu diperbaiki. Secara umum di Kabupaten Brebes itu regulasinya semacam itu. Entah itu di rumah sakitnya atau di layanan CKN-nya lewat BPJS-nya kami tidak tahu. Tetapi mohon ini diperbaiki. Karena ini adalah hak masyarakat, hak pasien yang membutuhkan layanan yang optimal. Dan harapannya dengan adanya BPJS ini, rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan tingkat pertama, respon time-nya itu harap dioptimalkan lagi. Ketika ada dokter-dokter yang telat dalam melakukan praktek di klinik, buka di komitmen itu jam 8, tetapi nyatanya jam 10 itu baru melayani pendaftaran. Nah, harapannya itu nanti ke depan bisa diperbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Untuk teman-teman yang di sini ada yang mau ditanyakan? Satu dulu aja. Ya, mau. Oh iya. Ya, ini tadi ada pertanyaan ya yang terkait permintaan rujukan. Nah, ini nanti nanti dijelaskan oleh Bu Diah karena ini terkait regulasinya mungkin karena ada kewajiban untuk melengkapi administrasi ya, termasuk rujukan dari puskesmas. Kemudian saya akan menanggapi yang layanan Vaskes kurang optimal ya, baik FKTP dan FKRTL. Nah, ini untuk di FKTP ini maksudnya puskesmas nih. Pak yang dari Kaligiri mungkin nih. Maksudnya puskesmas. Nah, kalau puskesmas harusnya jam 8 sudah dibuka pendaftarannya, betul? Teman-teman yang di puskesmas? Setengah 8 ya. Sekarang absennya jam berapa? Jam 7. Begitu, Pak. Dari Desa Kaligiri nggih. Insya Allah kalau puskesmas ini sekarang sudah diberlakukan absen jam 7. Nah, insya Allah jam setengah 8 ini sudah buka untuk pendaftaran untuk layanannya. Kemudian untuk yang di rumah sakit, memang ini kami harus banyak komunikasi dengan pihak rumah sakit ya, terkait memang untuk dokter-dokter tertentu seperti dokter objin, dokter bedah ini kan tidak hanya melayani poliklinik, tetapi juga ada kegawatan, kemudian melayani operasi juga, jadi ada pelayanan operasi. Nah ini kan kita tidak bisa menduga-duga gitu loh. Hari ini mulai poli jam berapa seperti itu. Mungkin itu karena dokter-dokter yang memang ada tindakan, ya, seperti objin, bedah, THT dan lainnya mungkin memang susah untuk mengendalikan jam layanannya karena memang terkait pelayanan kegawatan, kemudian pelayanan operasi ya di ruang OK. Nah ini yang tidak bisa kita prediksi. Akan tetapi untuk dokter penyakit dalam, paru dan dokter penyakit dalam, paru, kemudian kulit ya mungkin yang tidak ada tindakan emergensi ini mungkin harusnya tepat waktu, sesuai jadwal poliklinik yang berlaku.
Kemudian kalau dokter anak sepertinya juga mengikuti dokter obgyn ya, kalau ada SC emergensi atau yang lainnya biasanya dokter anak juga ikut di ruang OK ataupun datang ke UGD jika ada kegawatan perinatologi seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu. Mbak Diah mungkin menambahkan yang terkait keharusan atau persyaratan permintaan rujukan ke puskesmas. Monggo Mbak Diah. Ya, terima kasih Bu Gabi, terima kasih pertanyaannya Mas Kalimi nggih. Nggih, terkait untuk syarat administrasi rujukan puskesmas ini memang kami masih mengadop dari Perbup terkait jam keseda yang lama. Jadi di Perbup jam keseda yang lama memang di situ diminta rujukan dari puskesmas. Cuma nanti memang kami akan evaluasi lagi. Sebetulnya kemarin kami sudah coba mengajukan Perbup baru nggih untuk istilahnya waktu itu masih jam keseda, cuma sebetulnya itu lebih mengarah ke JKN. Nanti kita akan coba evaluasi karena memang sebetulnya di BPJS ini memang tidak diperlukan. Sebetulnya saat itu rujukan puskesmas ini untuk mengantisipasi agar penyakit-penyakit atau kasus-kasus yang sekiranya bisa diselesaikan di puskesmas ini tidak serta-merta dirujuk ke rumah sakit. Apalagi sekarang juga mungkin terkait kasus-kasus yang bisa dilayani di IGD untuk bisa lanjut ke rawat inap juga semakin ketat mungkin ya dari BPJS Kesehatan guys. Sekarang tidak serta-merta semua yang masuk IGD bisa masuk rawat inap, ada kriteria tertentu. Kita akan evaluasi lagi Pak. Terima kasih masukannya. Nanti untuk rujukan puskesmas memang mungkin sudah tidak relevan lagi ya dengan skema yang ada di saat ini. Lalu yang tadi mungkin ada terkait puskesmas mengarahkan ke rumah sakit tertentu nggih dengan alasan tidak bisa diklaimkan ke BPJS. Baik, perlu kami sampaikan dengan adanya skema UHC ini memang sudah berbeda jauh dengan masa SKTM. Jadi saat masa SKTM dulu hanya rumah sakit pemerintah saja yang bisa bekerja sama dan bisa dijaminkan oleh Pemkab. Kami tegaskan dengan adanya skema UHC non-cut-off ini, semua rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan bisa menerima pasien dari skema UHC non-cut-off ini. Cuma mungkin memang kemarin ada salah satu rumah sakit di wilayah selatan yang sempat terputus kerjasama BPJS-nya, dan tapi alhamdulillah ini sudah kembali lagi, dan yang di wilayah utara ya malah sudah ada yang diputus. Ya, kita harapkan sih nanti di tahun 2025 semua rumah sakit sudah bisa bekerja sama dengan BPJS semua, sehingga tidak menimbulkan kebingungan baik bagi masyarakat ataupun mungkin bagi puskesmas ya dalam mengarahkan kiranya pasien-pasien skema UHC non cut off ini akan dikirimkan kemana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo Ibu Kabid. Saya tambahkan lagi, ini sepertinya belum puas ini dari Desa Kaligiri ya. Jadi memang Bapak untuk dokter spesialis ini kita sudah petakan ya. Jadi tidak semua rumah sakit mempunyai 3 dokter, misalnya obgyn punya 3 dokter, anak punya 3 dokter, tidak semuanya seperti itu. Kenyataannya masih ada beberapa rumah sakit yang dokter obgynnya cuma 2, dokter anaknya baru 1 juga ada. Jadi nanti bisa disebutkan rumah sakit mana yang memang pelayanannya agak sering terlambat. Mungkin kita bisa jelaskan lebih spesifik rumah sakitnya tersebut, kemampuan SDM-nya seperti apa. Seperti itu. Karena pemenuhan dokter obgyn ini juga masih banyak rumah sakit yang hanya mempunyai 2 ya. Ini kalau yang Pantura ini malah sudah berlebih ya, seperti rumah sakit Mutiara Bunda ini punya 5 atau 6 ya obgyn ya. Nah itu. Kemudian Bakti Asi mempunyai 4 atau 5 obgyn. Kalau memang untuk daerah selatan memang kami sudah beberapa kali visitasi ya ke rumah sakit. Seperti rumah sakit Bumiayu ini obgynnya cuma 1. Kemudian Alam Medika ini baru nambah 1 lagi. Yang sudah ada ini 2. Jadi Alam Medika nanti mempunyai 3 rencananya. Kemudian Siti Aminah ini sudah mempunyai 2. Nah seperti itu. Jadi SDM yang ada di rumah sakit ini berbeda-beda. Kebetulan untuk wilayah selatan ini memang masih sangat kurang sekali, dan memang mencari dokter obgyn ini atau dokter anak ini memang
susah sekali seperti itu. Untuk skema UHC ini hanya ada waktu 2 hari, mungkin 3 hari ya, 1 sampai 3 hari, ya 1 sampai 3 hari. Atau pasien sebelum pasien pulang, Pak. Seperti itu, mungkin jawaban kami seperti itu, lebih singkat lagi. Monggo. Menambahkan tadi yang ditanyakan Pak Halimi dari Desa Kaligiri terkait dengan adanya pasien-pasien ibu bersalin, terutama yang pasca SC ini dipulangkan maksimal 3 hari. Artinya mungkin menurut pasien dan keluarganya bisa jadi ini belum stabil kondisinya. Tapi sekali lagi kami tegaskan bahwa memulangkan pasien itu tentunya berdasarkan indikasi medis. Dokter yang ada di rumah sakit, dokter penanggung jawabnya tentu sudah mempunyai dasar ya. Tapi sekali lagi kami juga minta ini kepada seluruh rumah sakit yang hari ini juga ikut pertemuan melalui Zoom maupun yang hadir di RSU di Dinas Kesehatan ini, bahwa BPJS sendiri sebenarnya juga tidak ada batasan berapa lama harus dirawat, tapi semua berdasarkan indikasi medis. Nah, khusus untuk kasus-kasus ibu hamil, ibu bersalin, Kabupaten Brebes ini saat ini menjadi kabupaten dengan angka kematian ibu yang paling tinggi, sehingga saya minta terkait dengan kasus-kasus kegawat daruratan maternal neonatal ini menjadi perhatian. Tegakkan diagnosis dan dasar untuk memulangkan pasien ini berdasarkan indikasi medis ya. Jadi jangan, kalau menurut saya sebenarnya tidak ada pembatasan. Mungkin dari manajemen rumah sakit juga tidak ada pembatasan, tapi sekali lagi berdasarkan indikasi medis. Bisa jadi tidak harus 3 hari. Ini yang mungkin jadi perhatian dari teman-teman semua di rumah sakit, agar khususnya kasus maternal neonatal ini benar-benar bisa ditangani seoptimal mungkin sesuai dengan indikasi medis. Jadi tidak ada dari pihak pasien dan keluarganya merasa kok dipulangkan lebih cepat atau apapun alasannya, tapi semua berdasarkan indikasi medis. Mungkin itu tambahan dari saya. Dan terkait dengan tadi persyaratan untuk UHC non cut-off ini, saya kira nanti kita perlu evaluasi terkait dengan surat rujukan. Kalau memang nyata-nyata sudah di rumah sakit, mestinya juga tidak perlu ya. Ini terima kasih masukannya untuk menjadi evaluasi bagi kami. Demikian, monggo dilanjut. Sedikit menambahkan terkait dengan pertanyaan tadi, bahwa betul yang disampaikan Ibu Kepala Dinas Kesehatan, bahwa untuk pasien pulang ini harus berdasarkan indikasi medis. Namun terkadang ada miskomunikasi di lapangan dengan pasien, seakan-akan masih lemas atau masih kurang sehat. Tetapi apapun itu kalau secara medis sudah disampaikan bisa pulang, semestinya bisa pulang dan rawat jalan, mestinya gitu. Tetapi untuk klarifikasi, kami juga punya kanal-kanal pengaduan. Jadi harapan kami setiap peserta JKN ini mempunyai mobil JKN, dan di situ bisa disampaikan keluhan atau mungkin klarifikasi terkait dengan kejelasan maupun pengaduan kalau ada hal-hal yang dirasa kurang pas. Misalnya tadi dipulangkan lebih cepat dan sebagainya, atau pelayanannya kurang ramah, atau ada diskriminasi antara peserta JKN dengan non-JKN. Dan permasalahan-permasalahan lain ini bisa disampaikan melalui mobil JKN atau melalui call center kami 165. Ya, intinya kami akan tangani sesuai SLA yang ada permasalahan atau keluhan dari peserta kami, supaya permasalahannya clear. Karena pada intinya
peserta JKN ini kalau sesuai prosedur dan sesuai indikasi medis dan tidak naik kelas, ini tidak ada iur biaya. Kami juga berharap masukan-masukan dari peserta JKN terkait dengan vaskes yang tidak sesuai komitmen, tadi disampaikan juga misalnya bukanya tidak jam 8 atau jam 9, karena setiap vaskes yang bermitra dengan kami ini punya komitmen melalui kerjasama ini, dan di kami juga ada namanya Hafiz ya, di mana di situ rumah sakit mengisi fasilitas kesehatan, SDM, dan jam layanan yang tersedia di masing-masing rumah sakit. Artinya kalau ada permasalahan, sekali lagi jangan sungkan-sungkan menyampaikan ke kami, ya, supaya kami juga bisa klarifikasi terkait dengan misalnya tadi iur biaya dan sebagainya. Kami butuh masukan dari peserta JKN untuk perbaikan pelayanan kami. Terima kasih. Izin Mbak Vina, saya hendak menyampaikan sedikit terkait apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Sosial terkait verbal. Izin menyampaikan Bapak dan Ibu, sejak 3 tahunan ini kami memang mengadakan sinkronisasi data dengan Dindukcapil Pusat dan dibantu oleh Dindukcapil Kabupaten untuk memadankan data antara peserta PBPU Pemda dengan data kependudukan di Kabupaten Brebes. Jadi pada tahun 2022 kalau tidak salah kami lakukan 1 kali, di 2022 kita lakukan, 2023 kita lakukan 2 kali, dan di 2024 ini kita upayakan per trimester. Nah, dampaknya bagi para peserta yang pertama adalah untuk peserta-peserta yang secara database Capil Pusat NIK-nya merupakan warga bukan Brebes, walaupun memiliki fisik KTP dan KK Brebes, itu akan dinonaktifkan. Selain itu, peserta yang NIK-nya terdata anomali atau ganda atau tidak online, itu juga akan dinonaktifkan. Dan yang terbaru adalah peserta yang tidak mengupdate data NIK BBL-nya dalam jangka waktu 3 bulan, malah kemarin ada yang kurang dari 3 bulan, baru 1 bulan, akhirnya kena penonaktifan juga. Jadi kami mohonkan sekali kepada Bapak dan Ibu sekalian, baik yang datang di aula ataupun hadir secara daring, data kependudukan itu sangat-sangat vital. Di sini juga di samping saya ada Pak Gunarso dari Dindukcapil. Mohon bila mana ada warga yang meninggal dilaporkan. Walaupun mungkin belum mengurus akta kematian tapi memang sudah meninggal, tolonglah dilaporkan. Dan tolong yang masih hidup ya jangan dimatikan. Karena sudah beberapa kali ini teman-teman kami di loket itu ketemu dengan zombie-zombie. Jadi secara data di Capil yang bersangkutan itu meninggal, tapi yang bersangkutan itu lagi dirawat di rumah sakit. Nah kan takut ini Bapak dan Ibu. Nanti kejadian ini ininya 2 rohnya. Nah ini mohonlah kita jangan bermain-main dengan data kependudukan. Dan kalaupun ternyata memang susah ya, mungkin desa saya kurang paham apakah bisa mengecek di DWH-nya NIK tersebut benar-benar warga Brebes atau bukan. Karena yang sering terjadi memang datang ke loket dengan membawa KTP dan KK Brebes, tapi ternyata setelah kami kirimkan usulannya ke BPJS, di BPJS itu menggunakan sistem yang sudah terintegrasi dengan Capil Pusat, ternyata belum menjadi warga Brebes. Ini sering terjadi juga ibu hamil yang tinggalnya sebetulnya di Brebes, tetapi KTP-nya Kota Tegal. Harap diperhatikan Bapak dan Ibu. Kota Tegal ini kemarin sudah memberikan warning kepada kita untuk ibu-ibu hamil yang domisilinya di Brebes tidak mengurus pindah ke Tegal dan ternyata masih terdaftar menjadi warga Tegal. UHC-nya itu hanya berlaku sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan. Jadi akan ditanggung oleh Kota Tegal, tetapi di tanggal 1 bulan berikutnya, ibu itu akan dinonaktifkan. Jadi mereka sudah agak garis keras ya.
Dan ini juga kami khawatirnya barangkali yang daerah perbatasan selatan ternyata juga aslinya DWH-nya itu ada di Purwokerto ataupun ada di Slawi. Kami sampaikan tidak semua kabupaten kota kalau di googling statusnya UHC itu memiliki skema non cut off, tidak semuanya. Jadi contohnya tetangga kita Slawi sudah UHC tidak bisa menggunakan skema non cut off. Jadi mohon nanti kalau menemukan juga Bapak dan Ibu penduduk-penduduk yang kiranya KTP-nya sebenarnya bukan Brebes, tapi sudah tinggal lama di Brebes, Mbok Yao ngurus pindah saja. Karena kita tidak pernah tahu sakitnya kapan, ternyata begitu sakit, dirawat di Brebes, KTP asalnya ternyata tidak bisa menanggung. Nah ini kan yang kasihan, karena surat domisili tidak bisa digunakan sebagai dasar dalam pengurusan skema non-cut-off ini. Kembali lagi ke verbal Bapak dan Ibu, jadi mohon nanti kalau kiranya ada keluhan dari warga, KTP saya ada 2, segeralah ke layanan Adminduk baik di desa atau kecamatan ya mungkin ya Pak Gunarso, mungkin nanti Pak Gunarso bisa menambahkan. Jadi pastikan 1 orang hanya memiliki 1 NIK, karena kalau memiliki lebih dari itu kita tidak tebang pilih ya, karena kita sinkronisasinya by system. Ya kalau sudah masuk dalam SID dia NIK ganda ya akan dinonaktifkan selama dia tidak memproses perbaikan datanya. Dan ini kita akan lakukan rutin karena memang JKN ini menjadi tema yang sangat menarik bagi BPK dan KPK. Jadi sangat hati-hati sekali dalam hal data ini. Bahkan di tahun ini saya sudah ditanya Bapak dan Ibu, tidak disinkronkan dengan data pekerjaan. Nah ini kami sampaikan kemarin belum berani karena banyak juga yang menuliskan di situ pekerjaannya guru, tetapi guru honorer, ataupun menuliskan pegawai BUMN, ternyata dia hanya juru petik di Kali Gua. Nah ini yang mungkin juga hati-hati, kita jangan bermain-main dengan data. Jadi mohon Bapak dan Ibu juga kami mohon, karena data ini dinamis berjalan, ya mau tidak mau memang setiap bulan kita mau tidak mau ya harus mengecek data-data penduduk yang ada di wilayah kita masing-masing. Itu yang saya sampaikan. Pak Gunarso barangkali mau menambahkan. Baik, matur suwun. Selamat siang buat semuanya. Pada kesempatan yang baik ini, Dukcapil akan menyampaikan bahwa tugas Dukcapil adalah menerbitkan dan memastikan seluruh warga negara memiliki NIK. Karena apa? NIK sebagai dasar layan publik. Bahkan data kependudukan itu sebagai dasar pelayanan publik juga untuk perencanaan anggaran, baik di pusat, daerah, kabupaten maupun di tingkat desa. Sehingga kami mohon pada saat ini, mohon kiranya semuanya untuk mendorong kepada lingkungannya, barangkali ada yang belum memiliki NIK atau belum memiliki identitas kependudukan, kami mohon didorong. Nah, perlu kami sampaikan bahwa pelayanan kami ada di beberapa tempat, baik dari di dinas, di MPP, Mall Pelayanan Publik, di 17 kecamatan, dan sekarang juga sudah ada di tingkat desa. Namanya kios Adminduk desa. Dari 292 desa, kita sudah ada di 95 desa. Sehingga kiranya perangkat desa mendorong kepada warga masyarakatnya yang ada di sana, yang di 95 desa itu, hampir semua kecamatan ada, kecuali Bantar Kawung belum ada kios Adminduk. Mohon kiranya kepada perangkat desa, layanilah warga panjenengan dengan baik. Kan tadi disampaikan ada sekitar 996 BPL belum ber-NIK. Sehingga mohon kiranya yang ada kios Adminduk di sana, segera uruslah di sana. Karena kami sekarang pelayanan lebih mudah, Pak. Juga kita melayani juga lewat online juga ada. Khusus untuk kematian juga sama. Setiap ada peristiwa kematian, itu juga akan mempengaruhi jumlah penduduk kita sebagai pembanding untuk UHC kita. Kami mohon kiranya nanti juga perangkat desa, kalau ada peristiwa kematian, tolong segera dibantu warganya untuk mengurus Adminduknya, baik mereka sendiri maupun dengan surat kuasa tentunya. Ini kan sekarang lebih mudah, Pak, kita pelayanan lebih terbuka. Dan perlu kami sampaikan, Bapak, sekali lagi bahwa seluruh pelayanan Adminduk gratis. Jadi kalau ada warga masyarakat yang saya ngurus Adminduk karena faktor biaya, nun sewu, kalau di kami insya Allah gratis Bapak. Cuman kalau
melalui kuasa atau melalui pihak lain barangkali non sewu itu di luar kemampuan kami. Nah, kemudian satu lagi kami sampaikan bahwa nanti kalau tadi disampaikan Mbak Dia, apabila ada penduduk yang sudah ada di Brebes, menetap di Brebes, tetapi identitasnya masih di luar Brebes, silakan segera urus adminnya. Katakanlah umpamanya sudah di Brebes lama, tapi KTP-nya masih di Irian Jaya, Sulawesi atau di manapun, kami siap membantu, Pak. Jadi yang bersangkutan tidak usah mengurus ke sana. Kami ada aplikasi yang memfasilitasi bahwa penduduk, perpindahan penduduk itu cukup melalui aplikasi. Jadi tidak ada kesulitan. Namun demikian, memang khusus Pak, karena mereka harus hadir Pak di dinas Pak, karena ada beberapa dokumen yang harus ditandatangani bersangkutan. Jadi kami mohon kiranya karena dokumen itu sifatnya pribadi oleh undang-undang, kami tidak sembarangan terutama dalam proses pindah datang perubahan data kalau diwakilkan. Jadi bisa diwakilkan kalau hal-hal tertentu, tapi kalau hal yang penting mungkin ada pelayan khusus, sehingga mohon kiranya dengan kesadarannya untuk bisa hadir langsung di dinas akan kami bantu. Ada dokumen-dokumen yang harus ditandatangani dan bermeterai sehingga kami bisa merubah atau memindahkan penduduk dari manapun ke Brebes. Mungkin itu yang kami sampaikan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, baik Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya mewakili 292 kepala desa. Dan dalam hal ini tadi kami melihat pada saat presentasi bahwa tidak menutup kemungkinan untuk UHC cut off untuk tahun 2025 itu berakhir. Ini yang menjadi kekhawatiran kami dari desa. Karena ini persoalan yang luar biasa bagi kami ketika masyarakat menjerit terkait dengan BPJS yang tidak aktif. Dan mungkin sebelumnya saya juga akan mempertanyakan terkait dengan BPJS yang non aktif saat ini. Ini juga menjadi keresahan masyarakat dan menjadi beban buat kami aparatur pemerintah desa. Sehingga kami butuh penjelasan dan penerangan untuk stakeholder yang lainnya yang berkaitan. Sebenarnya persoalan terkait dengan BPJS yang non aktif itu seperti apa? Yang kami tahu konon katanya karena NIK itu tidak sinkron. Nah, ini mungkin rananya di Sdukcapil. Kemudian juga ada salah satu anak dari keluarga miskin yang bekerja di PT atau di Indomaret dan sebagainya. Itu kemudian satu keluarga dinonaktifkan. Ini bagi kami tidak adil. Karena masuknya anak bekerja di sebuah perusahaan PT itu pun tidak akan menjamin kelangsungannya. Anak itu bisa saja kemudian dalam beberapa bulan itu putus atau tidak melanjutkan bekerja. Sehingga keluarga miskin tersebut kemudian untuk mengajukan kembali BPJS PBI itu tidak bisa, harus mandiri. Ini menjadi beban kami yang ada di desa. Belum lagi masyarakat yang saat ini tidak aktif dan kemudian untuk mengurus itu, saya kurang tahu, kadang keluhan operator ini cukup susah. Untuk masuk ke BPJS-nya dan kemudian sampai keaktifannya, hanya saja masyarakat yang sakit saat bisa dibawa ke rumah sakit bisa menggunakan UHC dengan SKTM itu. Tetapi kekhawatiran kami saat ini, tadi yang disampaikan oleh narasumber, bahwa ketika UHC cut off itu kemudian di tahun 2025 itu harus berakhir. Ini solusinya seperti apa? Saya berharap forum pada siang hari ini bisa membahas solusi itu yang berkaitan dengan bagaimana nanti anggaran pemerintah daerah
di dalam perubahan ini didesak untuk bisa menyelesaikan persoalan ini jangan sampai terjadi. Karena kesehatan jauh lebih penting daripada pembangunan. Oleh karena itu, saya berharap pemerintah Kabupaten Brebes di masa transisi ini bisa kemudian mengcover kebutuhan BPJS UHC cut-off untuk ke depan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk prosedur dan sebagainya, saya rasa yang tadi disampaikan oleh teman-teman itu teknis, tapi yang lebih terpenting adalah bagaimana menyelesaikan dan bagaimana mencari solusi terkait dengan BPJS UHC cut-off untuk ke depan. Terima kasih, kami dari desa. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Budia mau menjawab? Terima kasih Pak. Izin dari desa mana Pak? Bulusari, baik. Ini tadi saya minta tolong teman untuk memperlihatkan. Jadi, lihat bisa nampak nggak ya? Jadi begini Bapak dan Ibu. Inilah yang menjadi anomali di Kabupaten Brebes. Tadi sudah bisa dilihat di grafik bahwa PBJK itu 1,3 juta dengan tingkat keaktifan sekitar 7-8%. Dan untuk PBPU Pemda ini tadi keaktifannya mungkin sekitar 56% ya dengan jumlah peserta sekitar maaf sempat terhenti. Sekitar 110.000 ya. Dengan capaian UHC yang besar itu menjadi tanda tanya oleh pemeriksa sebenarnya Pak. Kenapa dengan jumlah PPIJK dan PBPMDA yang tinggi kok masih ada yang mengurus skema non cut off? Justru ini yang ingin kami tanyakan kepada teman-teman di desa. Jadi sebetulnya yang masuk dalam 1,3 dan yang masuk dalam 110.000 itu sebenarnya mampu atau tidak mampu. Kalau memang yang mengurus saat ini adalah warga yang tidak mampu, tidak masalah, kita akan proses selama skema non cut off-nya masih ya. Tetapi kita perlu melihat di dalam yang 1,3 dan 110 ini apakah masih relevan atau tidak. Karena saya rasa dengan jumlah penduduk 2 juta lebih dan 1,3 lebih sudah tercover, pastinya yang menjadi pertanyaan pemeriksa, apakah semuanya ini nggak ada yang kerja nih, nggak ada ASN-nya, nggak ada yang kerja di PT gitu. Saya memahami keresahan bahwa misalkan sebagai pekerja pabrik satu keluarga dinonaktifkan. Ini mungkin ranah dinsos ya, cuma ini adalah ketentuan dari pusat. Kita di Pemkab tidak bisa mengintervensi ketentuan dari pusat ya. Jadi ya saran kita, kalau memang dalam 1,3 dan 110 itu ada yang mampu, arahkanlah ke mandiri. Jadikanlah kuota itu untuk kuota yang benar-benar berhak. Ini yang sebetulnya kami inginkan Pak. Jadi rencananya nanti di awal bulan Oktober kami akan meminta lagi data binding by address per peserta ke BPJS Kesehatan dan monggo itu dilihat kembali. Orang-orang yang tapi kami hanya bisa memberikan data PBPU Pemda ya Pak. Untuk PBJK mungkin di Dinsos. Monggo dilihat kembali apakah misal ini contoh ya. Ini tahun 2023 sebetulnya. Bulusari coba dilihat Bulusari Pak. Cuma nanti kepala tabelnya minta tolong itu dulu ya, di freeze dulu ya. Kepala kan Bulusari, coba Mas cari Bulusari punten. Coba di freeze dulu bisa nggak? Kalau nggak ini mungkin yang ada tampil aja deh ya. Misal yang di atas tadi nggak apa-apa Mas. Yang di atas saja tadi nggak apa-apa. Coba buat sampel aja. Yang di atas saja nggak apa-apa. Biar kepala kolomnya kelihatan. Ini dulu permintaan dari Bapak Litbangda, kami diminta untuk melihat sebenarnya capaian per desa itu berapa sih jumlahnya.
Ini kita mengambil data penduduk dari data di Dukcapil, kalau nggak salah masih di data penduduk di tahun 2023 semester 1 kalau nggak salah. Tapi, nah ini contohnya, misal Banjaran ya, Banjaran. Maaf saya ke depannya saya nggak kelihatan. Di Banjaran jumlah penduduknya itu 7.115. PBIJK-nya itu 5.255. PBUPMD-nya 568. Jadi totalnya 5.000 dengan capaiannya 81. Yang menjadi pertanyaan, apakah 20% penduduknya ini juga 100% tidak mampu? Saya rasa tidak mungkin kan? Pasti ada yang bekerja, pasti ada yang menjadi ASN. Jadi kembali lagi ke kita Pak, teman-teman di desa dan kecamatan, lihat kembali data-data penerima itu siapa sebenarnya. Kalau memang masih ada masyarakat yang membutuhkan, yang sudah tidak butuh, keluarkan. Masukkan kuotanya untuk masyarakat yang masih membutuhkan. Karena mohon maaf, memang kalau di PBBU Pemda keterbatasannya adalah anggaran. Adapun untuk PBJK mungkin ada keterbatasan tertentu ya, ada aturan-aturan tertentu yang memang tidak bisa diintervensi oleh kabupaten. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Warudin. Lalu bagaimana untuk kedepannya kalau skema non cut-off ini lepas? Mau tidak mau warga ini ya didorong untuk menjadi peserta segmen mandiri. Atau kalau yang bersangkutan masih bisa didaftarkan. Tadi ada pertanyaan terkait CSR ya. Jadi izin Bapak dan Ibu di Dinkes di Kabupaten Brebes ini menjadi percontohan piloting skema sharing di mana ada beberapa rumah sakit, pasar dan UPK yang bersedia untuk sharing iuran. Jadi pihak ketiganya, misalkan rumah sakit membayarkan iurannya 15.000 per orang, nanti Pemkab membayarkan iurannya 22.800. Jadi ada sharing. Bisa nanti mungkin dari teman-teman desa bisa bergabung dengan UPK atau pasar yang sudah aktif di situ, bisa bergabung, atau bila mana ada CSR di rumah sakit sekitar situ bisa disampaikan kalau memang tidak mampu. Tapi untuk yang mampu, mohon janganlah dimasukkan ke dalam skema PBIJK atau PBBU Pemda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali dari teman-teman lain mau menambahkan, silakan. Terima kasih. Sedikit saya tambahkan terkait dengan yang ditanyakan ya. Di mana data dari desa biasanya ingin mengusulkan tambahan-tambahan. Sementara kuota juga sudah penuh ya Pak Mas Suri ya. Sehingga harapan kami dari desa pun bisa memverifikasi data-data masyarakat atau warga yang meninggal atau yang pindah, sehingga ini bisa diisi oleh masyarakat miskin yang lain. Yang berikutnya terkait dengan segmen peserta mandiri, ya mohon maaf ya sebelumnya bahwa Kabupaten Brebes ini salah satu nomor 1 se-Jawa Tengah terkait dengan PBBU yang menunggak. Ya, banyak warga yang mendaftarkan ke JKN pada saat membutuhkan pelayanan kesehatan. Misalnya kalau ibu-ibu muda ini karena trennya sekarang operasi sesar, maka sebelum mereka melahirkan biasanya segera mendaftar. Tetapi kenyataannya setelah mereka melahirkan dan mendapat pelayanan, iurannya biasanya macet. Jadi kami mohon juga pada Bapak Ibu Kepala Desa dan perangkat desa untuk memberikan edukasi, khususnya warga-warga yang mampu ini ya tetap membayar iuran supaya JKN-nya aktif. Karena filosofi JKN kan salah satunya untuk bergotong royong. Artinya kontribusi yang sehat untuk membiayai yang sakit. Ya. Dan setiap orang pun pasti akan sakit, walaupun di luar prediksi kadang sakitnya. Kalau persalinan kan sudah jelas ada prediksi HPL-nya ya, tapi kalau sakit itu nggak ada prediksinya kadang.
Yang berikutnya perlu kami sampaikan juga upaya-upaya program JKN ini sudah di tingkat nasional. Saat ini kami dengan kepolisian pun sudah saat ini sudah implementasi Perpol nomor 2 tahun 2023 terkait dengan pembuatan SKCK yang wajib ber-JKN aktif. Dan saat ini pun sedang diuji coba di 6 atau 7 Polda untuk implementasi pengurusan SIM dengan syarat JKN aktif. Artinya apa? Artinya dengan persyaratan ini kami berharap warga masyarakat pun sadar ber-JKN. Jadi mohon maaf, kadang kan butuh JKN pada saat sakit atau sedang di rumah sakit baru gegeran terkait dengan JKN-nya. Jadi sebelumnya diedukasi warga supaya mereka juga sadar ber-JKN pada saat sehat, bukan pada saat sakit saja. Upaya-upaya keaktifan peserta kami juga sudah upayakan dengan pemerintah Kabupaten Brebes, dengan Pak Sekda, dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, ini nggak kurang-kurangnya kita rapat. Bahkan kami juga sempat keliling ke semua desa dengan Dinas Sosial untuk optimalisasi bayi baru lahir. Namun realisasinya yang masuk di SIKNJ yang saya lihat kurang lebih hanya ratusan bayi setiap bulan. Padahal tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas, sebetulnya potensinya per bulan kurang lebih ada 1.500. Itu baru dari segmen PPIJK saja Bapak Ibu. Belum bayi-bayi di luar itu, di luar segmen PPIJK. Dari segmen PPU, segmen pekerja mandiri, dan sebagainya. Artinya kita sama-sama lah untuk mengoptimalkan program ini. Jangan saling menuntut ya, karena kita punya tanggung jawab masing-masing. Mungkin upaya-upaya ini harapan kami bisa sampai di tingkat desa. Kami pun saat ini sedang uji coba program Persiar, petakan sisir advokasi dan registrasi di 3 desa. Harapannya dengan desa kami bisa kolaborasi dan implementasi ini sudah tingkat nasional supaya desa-desa yang capaian JKN-nya rendah ini bisa kita tingkatkan dan kita sosialisasi mengupayakan adanya kesadaran warga ber-JKN. Jadi ber-JKN ini sebetulnya pada saat sehat. Dipastikan JKN-nya aktif, jangan menunggu pas sakit baru bingung masalah biaya. Mungkin itu tambahan dari kami. Terima kasih. Saya nambah juga. Menjawab tadi keresahan tidak hanya desa ya Mas Asep, kami juga resah karena kalau ini terjadi pasti kemana-mana dampaknya, termasuk dinas sosial. Apa yang bisa kita lakukan ke depan Mas Asep lewat sebagai pengurus paguyuban nanti menyampaikan ke pemerintah desa atau mungkin yang bisa mengikuti acara ini mulai memperhatikan operatornya yang melaksanakan SIKNJ itu yang ada di desa dan kelurahan untuk memperhatikan data ini, memverval secara mandiri. Karena yang bisa dilakukan kalau menidaklayakkan mungkinnya berat lah. Tapi minimal yang meninggal itu tersisir, yang pindah tersisir, yang baru lahir terdaftarkan. Kemudian yang admin duknya masih tidak sama disamakan. Itu kuncinya ada di SIKNJ yang operator desa bisa melaksanakan itu. Ini kalau dilakukan pelan-pelan insya Allah nanti pencapaian saya yakin kalau ini terjadi pencapaian wajah keaktifan kita akan punya kontribusi ke sana. Di samping tugasnya BPJS Kesehatan untuk bagaimana yang nunggak-nunggak itu biar membayar ya. Tapi dengan pembenahan lewat SIKNJ itu tadi yang meninggal tersisir, yang pindah, kemudian yang anaknya baru lahir terdaftarkan, kemudian perbaikan data kependudukannya biar NIK-nya sama,
dan yang lainnya dilakukan, insya Allah pelan-pelan akan meningkatkan kepesertaan karena kuncinya skema non cut off itu pada pencapaian minimal 75% keaktifannya, itu kuncinya di situ. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon izin Pak Kadinsos, seharusnya ini menjadi sosialisasi kepada teman-teman kepala desa karena selama ini memang operator SKNG maupun yang lainnya itu kurang berkoordinasi sehingga pemahaman kami kepala desa terkait dengan bagaimana verbal mandiri dan sebagainya ini tidak pernah terbesit dalam benak kami untuk melakukan itu sehingga yang muncul kami itu emosi ketika masyarakat menuntut hak terkait dengan kesehatan yang kemudian tidak aktif dan sebagainya. Sehingga saya mempersilahkan Pak Kadin dalam kesempatan di paguyuban kepala desa nanti kami antar dari kecamatan ke kecamatan biar nanti bisa sosialisasi. Gratis Pak Kadin sudah kami fasilitasi. Matur nuwun. Ini challenge buat BPJS tenaga kesehatan juga, DKK nanti timnya ya Pak ya. Biar kita bersama karena alhamdulillah dari paguyuban insya Allah nanti bisa mengkondisikan karena ini penting memang biar kita punya chemistry yang sama, kepedulian karena sekali lagi kalau sampai skema non cut off kemudian berhenti memang Pak Lurah ya mumet, saya ya mumet, Bu Inneke ya mumet, semuanya mumet karena nuntutnya kemana-mana kan nggak mungkin mereka mau membayar kalau kondisinya tidak mampu. Matur nuwun Pak Asep nggih. Ya, izin menambahkan Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang dari Dintikpora nggih? Oh nggih. Ya ini kesempatan Pak, mungkin ini kan masih masuk tahun ajaran baru ya, anak-anak sekolah yang baru masuk baik SD, SMP maupun SMA ini wajib mungkin diwajibkan mempunyai BPJS Pak. Barangkali ada yang tidak aktif atau belum mempunyai seperti itu. Kemudian ini juga sedang masa-masanya banyak umroh ini ya, umroh dan juga persiapan jamaah haji untuk tahun 2025 lah. Ini mungkin dari Kemenak wonten nggih, dari Kemenak nggih. Nggih, Pak nitip barangkali sakit untuk calon jamaah haji dan calon jamaah umroh bisa untuk ditambahkan kewajiban mempunyai BPJS mungkin seperti itu. Jadi bisa menambah keaktifan JKN kita ya di Kabupaten Brebes. Mungkin itu. Monggo Mbak Dia ada tambahan? Sudah cukup nggih. Oh, nggih, monggo Pak Gunarso. Terima kasih. Kami coba menjawab, tadi ada yang menanyakan tentang datanya belum sinkron nggih dari desa mana? Pulau Kambang nggih. Nggih. Pulau Sari nggih. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa Capil dalam menerbitkan NIK itu by system. Prosesnya pun secara bertahap Pak. Sebagai contoh, setiap ada peristiwa kelahiran dengan syarat yang sudah tentukan, kemudian by system akan memunculkan nomor NIK. Demikian juga dalam proses penerbitan KTP. Untuk menerbitkan KTP, kita mendasari pada NIK sudah ada, kemudian kita rekam biometriknya, baik iris mata, sidik jari, dan sebagainya. Sehingga nanti data tersebut akan simpan di data siak kita, di server kita di pusat. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa di siak kita, sistem informasi kependudukan di pusat, juga ada sistem pendamping, namanya DWH. DWH inilah sama dengan siak. DWH di sini yang dijadikan untuk lembaga-lembaga pengguna yang bersama dengan Dukcapil untuk melihat database kependudukan seperti dengan BPJS. Inginkan saja data NIK yang sudah kami terbitkan, yang sudah diterbitkan melalui sistem oleh pusat, mungkin bisa saja berbeda dengan NIK yang ada di lembaga-lembaga pengguna, karena lembaga-lembaga pengguna memiliki database tersendiri. Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan kenapa bisa begitu, karena kalau di kami setiap penerbitan NIK kami memiliki database di DWH di sana yang bisa dilihat dan dibandingkan dengan database yang pengguna baik
BPJS, Dinas Sosial maupun lembaga lainnya. Mungkin yang perlu kami sampaikan demikian, matur suwun. Oh, ini chat pertanyaan chat sudah semua ya. Di sini juga ada rekan-rekan dari BKD. Saya nggak hafal namanya yang baru, mohon maaf. Ingin direct titip pesan juga. Barangkali nanti untuk ada pertanyaan guys, sebentar. Untuk yang ASN yang usia anaknya sudah lebih dari berapa nih Pak? 20 tahun. 21 tahun dan sudah tidak aktif, barangkali bisa didorong menjadi peserta mandiri. Lumayan barangkali nanti masih ada sisa-sisa anak-anak yang ternyata usia di atas 21 tahun, minta tolong biar di-push, biar menjadi segmen mandiri. Ini saran masukan kepada, Assalamualaikum, maaf kami di Pemdes Raga Tunjung, mau tanya langsung nggak kebagian waktu. Saya ingin memberikan saran masukan kepada pihak puskesmas dan para bidan di Paguyangan. Paguyangan hadir secara daring ya. Tolong apabila ada ibu-ibu yang melahirkan dan yang bersangkutan punya BPJS dari pemerintah atau APBN, agar diinfokan kepada mereka untuk menemui operator di desa tentang adanya program BPL, sehingga kami bisa memproses, karena banyak ibu-ibu yang melahirkan tapi ketika ditanya tentang BPL mereka tidak mau. Izin konfirmasi untuk pihak BPJS Kesehatan, apakah link BPL masih dibuka atau sudah di-off-kan? Seingat saya sudah di-off-kan ya Pak. Barangkali dari BPJS, monggo. Terima kasih. Ini masukan dari desa ini cukup bagus ya. Jadi untuk update BPL, misalnya linknya belum dibuka, itu nanti bisa menghubungi PIC kami, misalnya nanti dengan kontak Mas Alvin ya, kalau di BPJS Kesehatan Brebes. Jadi tambahan sedikit, jadi secara prinsip ini juga kalau di teman-teman desa saya yakin sudah menjalankan guys. Jadi untuk dipastikan bahwa tadi untuk data yang meninggal itu supaya diupdate, maupun yang bayi baru lahir, baik yang lahir melalui Vaskes ya di rumah sakit maupun di FKTP, itu juga segera mengupdate NIK, karena ini terutama untuk yang PBIJK ya, PBI APBN, karena ini sangat eman-eman ya, sayang sekali kalau tidak segera diupdate, karena kalau dia nanti setelah 3 bulan kok tidak diupdate, itu akan nonaktif. Bahkan tadi kata Budiah ada yang 1 bulan belum diupdate langsung nonaktif. Karena kalau begitu nonaktif, dia mau diusulkan lagi, itu nanti mempengaruhi kuota. Artinya usulannya lama ya, seperti mengulang dari awal lagi. Misalnya bulan ini diusulkan PBI APBN, PBIJK, itu belum tentu bulan depan langsung aktif. Kemudian untuk meringankan beban APBD di masa mendatang, jadi ada beberapa alternatif selain melalui CSR badan usaha, itu juga misalnya desa punya BUMDes yang aktif, yang potensial, itu bisa untuk mendaftarkan ya Bapak Ibu, mendaftarkan warganya yang belum tercover baik melalui APBN maupun APBD. Mungkin itu terakhir terkait dengan petugas KPPS untuk pilkada, ini masih dalam proses pendataan di KPU. Bapak Ibu juga yang beberapa mungkin ada statusnya perangkat desa atau warga desa juga ya. Nanti kalau statusnya sudah didaftarkan oleh KPU, nanti yang bersangkutan juga mendapatkan hak sebagai peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh Pemda. Itu info juga nggih Bu Diah maupun Bu Ineke dan Bu Arlinda. Itu dari kami, tambahan sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud dari BPJS Kesehatan. Izin, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Tafsir Cipto, Desa Sengon. Ini mendapat beberapa laporan dari warga yang masih memerlukan berobat jalan, tapi belum berhasil masuk DTKS. Dan warga tersebut tidak sedang dirawat di rumah sakit atau puskesmas.
Nah, setahu beliau, permohonan BPJS UHC ini memerlukan surat keterangan dirawat di rumah sakit atau puskesmas. Mohon penjelasan untuk memfasilitasi pasien tersebut. Mungkin kalau terkait DTKS nanti dari Dinsos nggih. Mungkin saya menjelaskan yang untuk pengusulannya saja. Jadi izin Bapak dan Ibu, saat ini yang berjalan ada 2 skema pengusulan PPPU Pemda. Yang pertama yang tadi sudah disampaikan yaitu skema UHC non cut off, di mana salah satu syaratnya adalah yang bersangkutan harus sedang membutuhkan perawatan ya. Jadi posisinya memang sedang dirawat di rumah sakit terutama. Adapun untuk yang tidak sedang dirawat tetapi memang membutuhkan layanan secara rutin, ini biasanya kami istilahkan sasaran program puskesmas ya. Ini memang diusulkannya melalui puskesmas. Jadi puskesmas melalui programmernya masing-masing, baik itu programmer kesehatan ibu dan anak atau penyakit menular atau penyakit tidak menular, ini akan menghimpun program gizi juga ya, menghimpun data-data sasaran-sasaran program mereka untuk kemudian diusulkan menjadi PPPU Pemda tidak melalui skema UHC. Jadi terakomodir di situ, cuma memang mungkin mohon maaf karena memang sebagian besar kuota PPPU Pemda terserap dalam skema non cut-off ini, jadi kadang-kadang usulan yang masuk dari teman-teman puskesmas itu pun secara bertahap diakomodirnya. Jadi kadang usulan bulan September mungkin baru separuh yang diproses di Oktober dan separuh lagi di bulan November. Terutama nanti biasanya di puskesmas itu memberikan keterangan sakitnya apa atau kontrol rutin apa. Nah ini yang biasanya kami coba sebagai prioritas yang masuk dalam usulan berproses di tanggal 1 bulan berikutnya. Mungkin itu Pak Cipto kalau terkait pengusulan. Kalau terkait DTKS, monggo Pak Warudin. Terima kasih. Mungkin pertanyaan yang dimaksud Pak Cipto barangkali ketika yang bersangkutan belum masuk DTKS dan belum masuk PBI CKN yang pusat, ketika tadi ada yang membutuhkan bagaimana kalau yang tidak dirawat. Mungkin tadi sudah dijawab. Mungkin sekalian kami sampaikan, yang pertama, memang peran operator di desa sangat penting sekali karena aplikasi yang ada di SIKNJ itu full ada di operator desa. Kami kemarin sudah melakukan bintek juga ke pendamping PKH yang harapannya nanti bisa mendampingi ketika ada persoalan dengan SIKNJ di masing-masing desa. Hari ini kita sudah jalan di 8 lokasi, insya Allah Senin terakhir, jadi semua pendamping sudah dibekali aplikasi SIKNJ yang mungkin bisa disampaikan ke desa ketika ada persoalan. Secara umum barangkali yang bisa dilakukan oleh desa adalah yang pertama memang kami menyampaikan semua bansos itu memang ada batasan kuotanya, jadi saya yakin tidak bisa mengcover semua termasuk program PBI CKN. Jadi desa alangkah baiknya bisa melakukan pemetaan sosial di masing-masing desa. Siapa saja warga miskin yang ada di masing-masing desa bisa itu diambil dari data SDGs atau data-data yang lain sehingga bisa diketahui berapa orang sih yang memang memerlukan bantuan sosial termasuk PBI. Nah, operator desa bisa melakukan secara rutin kontrol data perbaikan di SIKNJ. Jadi kalau simpelnya misalkan ada data orang miskin 100 itu apakah sudah masuk DTKS? 100 itu apakah sudah menerima bansos? Kira-kira seperti itu. Kalau ada di DTKS tidak ada di data dasar orang miskin yang desa, mestinya itu dikeluarkan. Untuk PBI, khusus PBI, Kabupaten Brebes paling banyak se-Jawa Tengah, ada 1.100.000 penerima. Dan saya yakin masih banyak desa yang tidak melakukan koreksi data penerima PBI yang ada di SIKNJ. Nah ini kalau bisa dilakukan secara rutin, misalkan ada data orang meninggal, segera dicek di SIKNJ apakah dia menerima bansos tertentu. Kalau menerima segera meninggalkan. Jadi kalau meninggalkan itu tidak mesti harus dibuatkan akte kalau versi SIKNJ. Jadi kalau meninggalkan versi SIKNJ sudah pasti akan dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial.
Nah, tindak lanjutnya barangkali supaya bisa permanen meninggalnya diurus proses akte kematian. Jadi kalau kami mengatakan meninggal itu ada dua, meninggal versi Sikenji DTKS dan meninggal permanen versi Capil. Nah, ini solusi termudah di Sikenji barangkali untuk mencapai akte kematian barangkali butuh waktu dan sebagainya. Di Sikenji aja dimeninggalkan, pasti akan berproses untuk meninggal dinonaktifkan secara data dan bansosnya. Ini yang mungkin menjadi PR kami di Kabupaten Brebes. Kalau tadi ada solusi kita bisa ketemu, Pak Asepnya sudah keluar ya. Bisa keliling barangkali luar biasa. Jadi kami kemarin sudah mencoba melalui pendamping PKH yang harapannya mungkin lebih dekat dengan desa, bisa membantu desa di dalam proses perbaikan data. Dan kalau ada upaya kita bisa ketemu dengan Pak Kades atau Pak Camat dan sebagainya, saya pikir luar biasa untuk tindak lanjut selanjutnya untuk yang saat ini sedang menjadi penting sekali adalah tingkat keaktifannya. Itu saja barangkali tambahannya. Dari Pak Har, ada yang mau ditambahkan terkait kader JKN dan desa mungkin kemarin? Enggak ini cukup. Ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan lagi. Dengan rehab ya, mungkin cicilan tadi. Oh, nggih, monggo silahkan Pak. Jadi Bapak Ibu terkait dengan PPPU Mandiri yang menunggak sesuai dengan Perpres yang ada, Perpres 82, ini tunggakannya yang dihitung hanya 24 bulan. Jadi walaupun yang bersangkutan menunggaknya mungkin 5 tahun, 7 tahun, tapi yang terhitung di kami tercatat hanya maksimal 24 bulan atau 2 tahun. Karena kalau tunggakannya berat, lama ini cukup berat, maka saat ini kami punya solusi cicilan yang tadi ditanyakan itu tadi. Dengan adanya program rehab. Artinya kalau cicilan tunggakan di atas 3 bulan, ini bisa mengikuti program rehab di mobile JKN. Ya, nanti cicilannya bisa dipilih sendiri mau nyicil berapa. Biasanya setengah daripada tunggakannya. Artinya kalau nunggaknya 2 tahun, cicilannya maksimal 1 tahun. Bisa dilakukan cicilan. Jadi harapannya dengan adanya program rehab ini, masyarakat khususnya yang peserta mandiri yang nunggak dan cukup lama, ini bisa segera dicicil dan setelah aktif, maka setelah lunas, maka langsung aktif kepesertaan JKN-nya. Dan kalau aktif ini tentunya akan bisa digunakan untuk mengakses layanan kesehatan. Jadi kalau dulu harus pelunasan langsung, saat ini ada solusi cicilan melalui program rehab di aplikasi mobile JKN. Kalau memang Bapak Ibu perlu, nanti kami akan bantu untuk aplikasinya diaktifkan dan kita pandu mobile JKN-nya di kantor kami, atau mungkin bisa melalui BPJS online. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui saat ini kami buka layanan di GPP Bumiayu setiap hari, tetapi melalui online. Dan saat mulai awal bulan ini, kami juga membuka layanan di Kecamatan Sirampok di tiap hari Rabu melalui online juga. Artinya Bapak Ibu di wilayah sana, di wilayah selatan, tidak perlu ke kantor BPJS, cukup di Kecamatan Sirampok setiap hari Rabu atau di GPP Bumiayu setiap hari jam 8 sampai jam 12. Mungkin itu tambahan dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haryanto dari BPJS Brebes. Ini ada pernyataan Pak Warudin tapi bukan pertanyaan. Jadi terkait honor Pak Warudin.
honor operator SIG Engis kapan bisa direalisasikan? Ini numpang pernyataan. Mungkin nanti internal di teman-teman grup operator. Dan ini ada beberapa BPL sudah punya KK tapi belum masuk data update di SIG Engis. Untuk alurnya mungkin tadi yang sudah dijelaskan Pak Warudin ya tadi ya. Nanti mungkin perlu ada, kalaupun masih bingung-bingung ya mungkin nanti ada sosialisasi lagi ya mungkin. Oke, demikian untuk chat mungkin sudah selesai nggih. Yang di sini sudah mendekati jam jam sembilan nggih. Mungkin cukup nggih, Bapak dan Ibu nggih. Nggih. Oh, nggih. Nggih. Ya, terima kasih sekali Bapak dan Ibu, diskusinya gayeng sekali. Mohon maaf sekali memang ini kami alokasikan di hari Jumat ya, hari yang pendek, tetapi semoga ini bisa menjadi pemantik untuk kita semua menumbuhkan peran serta kita semua dalam program JKN ini. Mungkin untuk penutup Bu Nadine, kami persilahkan. Ya, terima kasih waktunya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah siang hari ini di hari Jumat kita bisa berdiskusi bersama ya terkait dengan program JKN. Oh iya, program JKN di Kabupaten Brebes yang dimana sejak tahun 2022 kita sudah UHC dan ini harus kita pertahankan karena kita dapat keistimewaan untuk mekanisme non-cut off sehingga dukungan agar keaktifan 75% dari peserta ini harus kita terus pertahankan jangan sampai melorot. Di tahun 2024 memang kondisi APBD kita dan mungkin 2025 juga mungkin belum bisa support sepenuhnya, masih sangat terbatas sehingga kita perlu komitmen bersama agar tingkat keaktifan ini selalu bisa kita pertahankan. Dan alhamdulillah dari diskusi ini tadi saya yang cukup menggembirakan tadi dari Paguyuban Kepala Desa Pak Asep sudah sangat welcome ya. Bahkan dengan pengaruh beliau sebagai ketua paguyuban ini harapannya 292 desa di Kabupaten Brebes ini bisa terlibat aktif dalam nanti melakukan verifikasi validasi data. Karena ini adalah yang menjadi basis data kita. Bagaimana kita nanti akan memaksimalkan data JKN ini benar-benar untuk yang benar-benar membutuhkan. Demikian juga di segmen yang lain untuk yang non segmen mandiri ini juga kita dorong untuk bisa terus jangan sampai menunggak. Mungkin itu ya, sekali lagi kami terima kasih. Nanti berarti selanjutnya akan ada sosialisasi ke desa-desa agar benar-benar program JKN ini dipahami betul dan dimanfaatkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Berhubung ini sudah adzan sholat Jumat, saya tidak bijaksana kalau terus berlama-lama. Mari kita akhiri bersama pertemuan hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila masih banyak hal yang kurang berkenan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.